Jokers. They find every possible way of making it win. No, like go to the news. Terima kasih bagi kalian yang udah mampir ke channel saya. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Mohon bantuannya teman-teman dengan klik tombol subscribe, tombol like-nya, dan share video ini ke teman-teman kalian agar channel ini dapat berkembang. Halo kawan, kali ini saya akan membawakan rangkuman cerita film yang berjudul Akus 2023. Film ini bercerita tentang kehidupan laki-laki yang awalnya hanya berniat pulang bersantai di rumahnya, berubah menjadi kacau karena pelaku pengeboman yang diberitakan TV mirip dengan dirinya. Laki-laki itu harus melewati masa-masa sulit karena akan dibunuh oleh orang-orang yang mengira kalau dia adalah pelaku pengeboman. Tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung ke alur ceritanya. Awal film kita diperlihatkan laki-laki yang sedang bersiap-siap pergi meninggalkan pacarnya. Laki-laki itu bernama Harry dan pacarnya bernama Chloe. Jokers. Harry itu pergi ke tempat pemberhentian kereta, lalu dia menaiki kereta itu. HP Harry itu berbunyi, ada pesan memberitakan kalau di stasiun di London sedang terjadi ledakan. Teleponnya berbunyi kembali, pacarnya khawatir menelpon dia karena berita ledakan tadi. Karena berita tadi juga keretanya berhenti di stasiun terdekat, dia dijemput ayahnya pakai mobil. Mereka pun sampai di rumah, ibunya sangat rindu pada anaknya itu. Harry sampai di kamarnya, lalu dia melihat seekor anjing dari luar jendela. Lalu Harry turun bermain dengan anjing itu bernama Flynn. Harry melihat rumah pohon yang dulu menjadi tempat bermainnya, tak sengaja tangannya tertusuk serpihan kayu di situ. Lalu dia mencabut serpihan kayu yang ada di tangannya. Mereka sedang menyantap makan siang, ibu dan ayahnya bercanda bersama dengan Harry karena sibuk dengan HP-nya terus berbunyi. Jangan-jangan Harry sudah mempunyai pacar. Ibu dan ayahnya pergi meninggalkannya. Hari itu juga menaiki mobil. Malamnya dia memberi makan anjingnya. Lalu dia mengkoneksikan HP-nya dengan CCTV di rumahnya. Harry video call dengan pacarnya. Pacarnya menyuruhnya untuk menonton berita yang menyiarkan pelaku bom itu. Pacarnya bilang kalau penampilannya tadi mirip dengan pelaku bom itu. Harry itu bilang kalau pria itu tidak mirip dengannya. Pacarnya bercanda dengannya tentang pelaku bom yang mirip dengan dia. Namun Harry kurang suka dengan candaan itu. Banyak orang di sosmed membicarakan pelaku pengeboman itu. Sementara Harry asik menonton movie horor. Di sosial media banyak orang membicarakan orang yang membom London. Ada seseorang yang mengirim foto Harry. Foto itu menyebar dengan cepat dan orang-orang terus membicarakan foto itu. Harry melihat sosial media itu sudah penuh foto tentang dirinya. Orang-orang sudah mengira kalau Harry adalah pelakunya. Harry pun kaget dengan berita sosial media yang terus mengabari kalau dirinya adalah pelakunya. Harry menelpon 101 untuk meminta bantuan karena berita bom tadi menyebarkan fitnah kepada dirinya, sehingga beberapa orang yang mengetahui tentang dirinya langsung mengancam akan membunuhnya. Menelpon semua kontak di HP-nya untuk meminta pertolongan, namun tak ada satupun yang bisa ditelepon. Telepon pacarnya, namun pacarnya tidak percaya lagi dengan dirinya karena berita sosial media tadi sudah memberitakan kalau Harry adalah pelaku pengeboman itu. Pun tak sengaja memecahkan gelasnya. Mencari anjingnya karena tak melihatnya dari tadi. Harry memanggil anjingnya untuk masuk ke dalam rumah. Flynn, come on. Coba untuk tidur malam. Telepon itu terus berbunyi mengganggu tidur malamnya. Lalu Harry bangun dan melihat HP-nya. Menonton berita pengeboman itu yang terus diberitakan di TV. Lalu Harry menelpon lagi pacarnya. Harry mengirim pesan suara menjelaskan kalau bukan Harry pelaku pengeboman itu. Harry juga kaget dengan berita di TV sudah menampilkan foto dirinya.
I've not done anything. Alright, you know that. Telepon rumah berbunyi lalu Harry mengangkatnya. Seseorang yang tak dia kenali mengenal identitasnya. Orang itu mengancamnya kalau Harry akan dibunuh. Harry pun semakin panik lalu membuang telepon itu. Harry pun takut lalu mematikan telepon rumahnya agar tak ada lagi yang menelponnya. Harry melihat keluar jendela lalu mengambil senter untuk melihat lebih jelas lagi. Harry turun ke bawah untuk mengecek rumahnya. Harry mengecek monitor CCTV di rumahnya. Harry melihat ada sebuah mobil yang masuk di halaman rumahnya. Harry keluar untuk mematikan alarm mobilnya. Harry mengecek kembali sosial medianya. Harry melihat foto kamar di apartemennya sudah dicoret-coret oleh seseorang. Harry menelpon 999 untuk pergi mengecek apartemennya. Harry juga meminta bantuan supaya polisi datang cepat ke rumahnya. Hi. Anjingnya menggonggong lalu Harry datang untuk mengunci pintu itu. Harry mendengar suara orang berjalan, lalu mengecek kembali CCTV di rumahnya. Di situ sudah ada seseorang yang menutup kamera CCTV, dan Harry pun menjadi takut. Harry mencoba melihat orang itu menggunakan HP-nya. Harry melihat ada seseorang yang ingin masuk ke dalam rumahnya. Orang itu mencoba masuk ke rumahnya namun Harry sudah menguncinya. Harry menenangkan anjingnya agar tidak berisik. Harry menarik anjingnya untuk ke atas, namun anjingnya lepas dan menggonggong ke pintu rumah. Harry turun untuk mencari anjingnya yang di bawah. Harry mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Harry menjadi takut karena pintunya mau didobrak dan Harry pergi bersembunyi. Orang itu sudah masuk ke dalam rumahnya. Harry berjalan mencoba bersembunyi dari penjahat itu. Penjahat itu semakin dekat dengan dirinya. Lalu Harry menyalakan speaker di rumah itu untuk mengalihkan perhatian penjahat itu. Harry mencoba lari keluar dari rumah itu. Ketika Harry keluar, Harry melihat penjahat yang lainnya berada di luar, lalu Harry lari dan menutup pintu itu. Lalu penjahat itu mengejarnya ke depan rumah, lalu dia berlari sembunyi dari situ. Harry memeriksa CCTV-nya menggunakan HP-nya, sambil melihat HP-nya orang itu semakin dekat dengan dirinya. Penjahat itu bilang temannya kalau Harry itu bersembunyi di balik pintu itu. Harry menjadi gelisah kalau dirinya akan ketahuan. Penjahat pun memeriksanya tapi tidak menemukan Harry di situ. Penjahat itu marah karena tidak ada di situ Harry. Lalu Harry mencek CCTV untuk melihat keberadaan orang itu. Ketika mau keluar Harry ketahuan penjahat itu. Dia pun berlari menghindari orang jahat itu. Harry keluar ke atap rumah. Penjahat itu menemukan Harry di atas atap. Harry berusaha memanjat atap itu namun Harry terjatuh ke dalam kolamnya. Harry pun keluar dari kolam itu melarikan diri dari penjahat itu. Harry berlari ke dalam hutan. Dia pergi ke rumah tetangganya untuk meminta bantuan. Harry masuk ke rumah tetangganya. Harry panik menyuruh tetangganya untuk menutup semua pintu dan jendelanya. Harry menceritakan kepada tetangganya tentang penjahat itu. Weapons? Wait a minute. Harry, slow down now. Who's there? Tetangganya menyiapkan teh untuk dia minum, tapi karena tetangganya sudah mendengar berita tentang dirinya, lalu tetangganya memberikan kode sinyal lampu dan menarik perhatian penjahat itu untuk datang kepadanya. Tetangganya mendengar semuanya lewat radio kalau Harry adalah pelaku bom itu. Namun Harry mencoba meyakinkan kalau itu bukan dirinya. Tetangganya menodongkan pisau kepada dirinya. Miss Daly, look, you know me. Okay? Penjahat itu masuk ke rumah tetangganya lalu langsung menghajar Harry di situ. Harry dipukul habis-habisan oleh orang itu. Harry pun memukul balik dengan palu ke pelaku itu. Harry pun lari meninggalkan tempat itu. Teman penjahat itu mati. Harry kembali ke rumahnya mencari kunci mobil untuk kabur dari situ.
Tak lama penjahat itu datang untuk membunuh dirinya, kaki Harry dipukuli dengan keras. No! 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 You got that, Harry? Hey! Hey! Harry pun berdiri dan mencoba pergi dari kejaran orang itu. Penjahat itu mengejar Harry yang berlari. Penjahat itu menemukan Harry yang bersembunyi di atas rumah pohon. Ketika mau mendekati Harry, penjahat itu terjatuh karena kayu pijakannya lapuk. Penjahat itu memohon kepada Harry untuk tidak meninggalkannya karena dia terjebak di situ. No, don't go, please. Please don't go. Harry pun pergi menaiki mobilnya. Harry membuka SMS pacarnya pun sadar kalau dia bukan pelakunya dan mengkhawatirkan dirinya. Harry, hey. Terlihat ada seseorang yang menaiki mobil mengejar dirinya. Ternyata itu hanya mobil yang mau melambungnya. Berita pun mengabarkan telah menangkap pelaku bom itu. Semua kabar tentang dirinya sudah dibersihkan oleh polisi dan dia terbebas dari semua tuduhan itu. Most of us out, and yet, now that your name has been cleared, Film pun tamat. and the terrorist has been taken off the streets. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bantu saya dengan memberikan subscribe dan like agar channel saya dapat berkembang, karena tanpa bantuan kalian kanal ini tak akan berarti. Sampai jumpa lagi di film berikutnya.